Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala aidan in aradna illa taslima wa taufiqa. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan kudrah, iradah, inayah, riayah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini merupakan malam yang ke-9, di mana esok hari kita akan melaksanakan saum Ramadan juga pada hari yang ke-9. Sholawat beserta salam tak lupa kami sanjungkan kepada keharibaan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, setiap selesai berbicara, terutama kaitan dengan ceramah atau tausiah, suka diakhiri dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Pada malam ini materi yang akan saya sampaikan sekitar 2 kalimat. Pertama kalimat taufik, kedua kalimat hidayah. Pertama, apa sih yang disebut taufik? Yang disebut taufik adalah ja'alullah fi'ala ibadihi muwafiqan lima yuhibbuhu wa yardahu. Yang disebut taufik adalah Allah menjadikan perbuatan seorang hamba, di mana perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba cocok sesuai dengan apa yang Allah cintai, cocok sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Seorang hamba melakukan sholat, di mana sholat perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, berarti ia sudah mendapatkan taufik dari Allah. Saum merupakan sesuatu yang diridhoi dan yang dicintai oleh Allah. Kalaulah ada orang yang melaksanakan saum, berarti ia sudah mendapatkan taufik. Taufik itu amat sangat mahal sekali. Dalam Al-Quran yang saya baru temukan lafaz taufik ada di dalam 2 surat. Pertama surat Hud ayat ke-8, kedua surat An-Nisa ayat ke-62. Dalam surat Hud ayat ke-88 Allah berfirman, wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu, kita bertawakal kepada Allah, dan kita unib, kita pun akan kembali kepada Allah. Ini adalah masalah taufik. Dengan sedikitnya kalimat taufik dalam Al-Quran menunjukkan bahwa taufik itu amat sangat amat mahal sekali. Sebab sedikit dalam Al-Quran kalimat taufik, yaitu yang saya temukan baru di dalam 2 ayat. Pertama surat Hud ayat 88, kedua surat An-Nisa ayat 62. Di sana adanya lafaz taufik. Kedua, hidayah. Apa yang disebut hidayah? Yang disebut hidayah adalah sulukun torikun yuwasilu ilal maksud. Seseorang menyelusuri jalan yang bisa menyampaikan itu jalan kepada yang dimaksud.
kita menyelusuri jalan yang bisa menyampaikan kepada yang dimaksud, maka itu hidayah namanya. Amat sangat banyak sekali dalam Al-Quran kalimat hidayah. Semisal dalam Al-Quran surat Fatihah sendiri, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu adalah hidayah. Jadi hidayah itu sangat banyak sekali ketimbang lafaz taufik. Ada berapa sih macam hidayah? Menurut satu pendapat, hidayah ada 4. Pertama, hidayah goriziyah, artinya naluri. Dan hidayah ini Allah berikan kepada manusia, dan Allah berikan kepada makhluk yang tidak berakal alias hewan juga diberi hidayah. Namanya hidayah goriziyah. Kedua, hidayah hasasiyah, perasaan. Ini juga hidayah yang Allah berikan kepada manusia dan juga Allah berikan kepada hewan. Nomor ketiga, hidayah akliyah adalah akal. Hidayah akliyah hanya oleh Allah diberikan kepada manusia. Keempat, menurut satu pendapat adalah hidayatul din, atau juga disebut hidayatul Islam, dan ini juga diberikan oleh Allah hanya kepada manusia, sepertinya hidayatul akliyah. Ada lagi yang mengatakan bahwa hidayah itu ada 5. Pertama, hidayah ilham fitri, yaitu hidayah yang Allah berikan kepada bayi. Apa tandanya ia sudah mendapatkan hidayah ilham fitri? Manakala kita lapar, manakala ia merasa kesakitan, suka menangis. Pertanda menangis ini Allah jelas sudah memberikan hidayah. Fitri. Apa yang disebut fitri? Sudah di luar otak-otak kita, kepala-kepala kita. Kita sering mendengar kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir ada di dalam fitrah. Apa pengertian fitrah? Di dalam Qomus Al-Marbawi, pengertian fitrah itu ada 8. Sedangkan di dalam kitab At-Ta'rifat lil Jurjani, yang disebut hidayah adalah al-jibiliyatu, al-mutahayyatu liqabulidin, suatu watak yang siap untuk menerima din. Apa sesungguhnya din artinya? Din adalah tuntunan hidup. Banyak definisi dari mulai yang pendek sampai yang panjang pengertian din. Yang pendek saja yang disebut din, ad-din huwa thariqatul hayat, atau istilah anak muda way of life, jalan hidup. Itu pengertian din yang sangat pendek. Kemudian rada panjang sedikit. Apa sih yang disebut din? Din adalah nidhamun syamilun ala jami'il hayat, undang-undang yang meliputi tentang seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan diatur oleh din. Apa sesungguhnya din? Din itu adalah tuntunan hidup. Cuma kita suka mengartikan din dengan agama. Padahal kalau kita lihat sejarah, bahwa agama itu adalah bahasa Hindu Buddha. Di kalangan mereka ada yang disebut agama, ada yang disebut igama, ada yang disebut ugama, ada yang disebut mabesanggama, ada yang disebut asmaragama, dan masih banyak-banyak agama-agama yang lain. Apa agama kata mereka? Agama adalah tuntunan hidup.
yang tertulis atau tidak merupakan hasil kreasi manusia. Hubungan timbal balik antara hamba dengan sang dewa. Kalau dalam Islam disebut hablun minallah, itu disebut agama. Ada lagi agama sama tuntunan hidup yang tertulis ataupun tidak yang merupakan hasil kreasi manusia. Hubungan timbal balik antara sesama hamba atau disebut juga hablun minannas. Ada lagi agama sama tuntunan yang tertulis atau tidak merupakan hasil kreasi manusia. Hubungan timbal balik antara hamba dengan alam atau istilah kita disebut hablun minal alam. Malah ada yang disebut mabesan gama, yaitu tata cara bagaimana membaca kitab suci Weda yang benar. Kalau kita adalah disebutnya ilmu tajwid, itu di kalangan mereka ada yang disebut beberapa agama. Kenapa kok diartikan din dengan agama? Ini barangkali kelihayan para wali songo dulu dalam menyampaikan syariat Islam. Wali songo tidak semua perkataan diganti. Banyak sekali tetap bahasa mereka tapi di dalamnya Islam. Kata wali songo, mari kita beragama. Tidak begini, mari kita berdin. Kalau langsung diartikan mari kita berdin, jelas mereka tidak akan begitu menerima. Tapi kalau agama, mereka cepat menerima. Bahkan di kalangan orang Sunda, rasanya kasar kalau kita bertanya, parantos sholat teu acan. Kasar kita. Harusnya apa? Parantos netepan teu acan. Padahal dalam Al-Quran tidak ada akimu netepan, yang ada akimu sholat. Sembahyang. Itu bukan bahasa kita, bahasa mereka. Kenapa? Sebab di antara dewa ada yang disebut dengan nama Dewa Sang Hyang Widi. Sehingga kalau mereka mengajak untuk sholat, mari kita sembahyang. Maksudnya mari kita menyembah Dewa Sang Hyang Widi. Karena itu masih banyak sekali nama-nama tentang din. Yang jelas Islamnya din. Arti yang sesungguhnya adalah tuntunan hidup. Namun kita suka menggunakan bahasa mereka dengan istilah agama. Kalau yang disebut fitrah al-jibiliyatu al-mutahayyatu liqabulidin, watak yang sudah siap untuk menerima tuntunan hidup, berarti sudah sekian persen setiap manusia lahir ada di dalam keislaman. Karena itu kelanjutan hadis, illa anna abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Tergantung kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya Yahudi, biasa anaknya juga mengikuti Yahudi. Kalau kedua orang tanya Nasrani, seperti itu. Karena itu pengertian ilham fitri, hidayah ilham fitri. Nomor kedua, hidayah ilham hawasi. Hidayah juga diberikan kepada bayi. Di mana manakala seorang bayi dia lapar menangis, selain menangis kemudian bergerak badannya. Cek suna mah ngopepang. Ini kenapa? Pertanda ia sudah diberikan Allah yang disebut hidayah ilham hawasi. Hidayah yang dua ini, hidayah ilham fitri, hidayah ilham hawasi, tidak hanya Allah berikan kepada manusia, tapi hewan sekalipun ia diberi dua hidayah ini. Apa? Manuk, burung bisa membuat sarang. Itu merupakan hidayah dari Allah. Atau juga laba-laba, bukan bala-bala ya. Laba-laba bisa menyubat ramat. Ini juga merupakan hidayah. Jadi hidayah yang dua, yakni hawasi dan fitri, tidak hanya Allah berikan kepada manusia, tapi hewan yang tidak berakal pun oleh Allah diberi dua hidayah, yakni hidayah ilham fitri dan hidayah ilham hawasi. Ketiga, hidayatul akli, hidayah akal. Apa yang disebut akal?
Al-aqlu huwa nurun latifun rubaniyun tudraku bihin nafsul ulum. Ad-daruriyah wan nadariyah wa mahalluhu al-qalbu. Wa nuruhu fid dimag wa batida'uhu min hina nafiruh fil janin. Wa awwalu kamaluhu al-bulug. Wa aksamul aqli khamsatun. Goriziyun, kasbiyun, apoiyun, zuhadun. Kelima syarapiyun. Yang disebut akal adalah cahaya bangsa ketuhanan. Dengan adanya cahaya manusia mampu memecahkan masalah-masalah yang sulit, terutama memecahkan masalah-masalah yang mudah. Di mana tempatnya akal? Akal di tempatnya di hati. Cuma punya pantulan cahaya ke otak. Sehingga manusia kalau berpikir biasanya suka memegang kepala. Ini yang dipegang bukan akal, tapi cahaya yang dipantulkan dari hati, yaitu ke otak. Kapan dimasukkannya akal? Dimasukkannya akal ketika kita masih ada di dalam rahim ibu kita. Karena itu amat sangat salah sekali seorang orang tua memarah-marahi anak dengan kata-kata dasar lu tidak punya akal. Kenapa? Jangankan sudah keluar, di dalam perut saja sang anak sudah punya akal. Namun kesempurnaan akal manakala ia sudah usia balik. Akal itu ada 5 macam. Pertama ada akal gorizi. Kedua akal kasbi. Ketiga akal apoi. Keempat akal zuhadi. Sementara baginda Rasul Muhammad SAW akalnya yang disebut dengan akal syarapi. Kita ini di antara 4 macam akal. Karena itu kemampuan kita berbeda. Tentu akan berbeda orang yang mampu membuat pesawat udara dengan akalnya yang hanya mampu membuat bala-bala. Kenapa? Akal yang membedakan. Jadi yang jelas akal itu ada 5. Baginda Rasul akalnya yang disebut dengan akal syarapi. Penemuan akal tidak mesti benar. Kadang-kadang memang dengan kenyataan adalah berbeda seperti menurut penglihatan mata, setiap yang kulitnya banyak duri, kata penglihatan mata, mesti di dalamnya pahit. Tapi nyatanya duren. Di luarnya duri mulu. Tapi Masya Allah luar biasa. Jadi sekali lagi penemuan akal tidak mesti benar. Yang mesti benar adalah nanti akal yang keempat. Hidayah yang keempat yang disebut hidayatuddin. Nomor kelima ada yang disebut hidayatuddin. Kalau hidayatuddin ini adalah mesti penemuannya benar. Ya, seperti cahaya. Penemuan yang ditemukan oleh din. Kenapa? Sebab berdasarkan firman Allah, sabda Rasul. Sehingga penemuan din, walau kita tidak percaya, tapi kalau itu sudah din, memberitahukan kita mesti mengakui kebenarannya. Nomor kelima, hidayatul ma'unah wat taufiq lisairi bil khairi wan najah. Hidayah nomor kelima ini hidayah yang sangat mahal sekali. Cara memperoleh hidayah nomor kelima ini harus melalui suluk atau pengembaraan. Nabi sendiri hidayah nomor kelima ini tidak diberikan untuk memberikan kepada orang lain. Seperti beberapa malam saya sampaikan, ketika pamannya Abu Thalib akan meninggal, itu dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Maroghi jilid keempat halaman 34.
Di sana diceritakan ketika Abu Thalib akan meninggal. Langsung Nabi datang ke rumah Abu Thalib. Di sana sudah berjejer para abu-abu. Langsung Nabi tanpa ada keraguan mengucapkan di kuping Abu Thalib, kata Nabi, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka bi indallah." Paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat bisa menghantarkan paman menjadi orang yang bahaya. Paman, ucapkan. Nengok Abu Thalib kepada CS yang ada di sampingnya. Kata mereka, jangan pertahankan agama keturunan kita. Nengok lagi kepada Nabi. Kata Nabi, paman, hayo ucapkan. Yang perlu kita garis bawahi, begitu Nabi dakwah berhadapan dengan tokoh-tokoh musyrikin. Akhirnya Abu Thalib bingung. Mana yang harus digugu? Apakah ajakan Muhammad, apakah larangan teman-temannya? Karena bingung, maka keluar dari mulut Abu Thalib katanya, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil adyan fi bariyatina laulal malamatu aw khadaru masabatan lawajadtani samhan bidzaka mubina." Muhammad, paman juga tahu bahwa agama yang benar yang ada di permukaan bumi ini tidak ada lagi agama yang dibawa olehmu, yaitu Islam namanya. Namun kenapa di saat-saat krisis seperti sekarang ini paman enggak mau mengikuti apa yang kamu inginkan? Bukan apa-apa Muhammad, bukan tidak mengakui agamamu agama yang benar, tapi kalaulah paman sekarang mengikuti apa yang kamu inginkan, akan bagaimana orang-orang di belakang paman? Pasti mereka akan ngomong begini. Kok akhirnya Abu Thalib ikut-ikut juga ya kepada dakwahnya Muhammad? Kalau mereka ngomong begitu setelah paman tidak ada, mau dikemanakan wibawa paman? Paman gengsi. Ini Nabi mengajak kepada paman. Akhirnya Abu Thalib meninggal di dalam itu kitab dijelaskan dengan membawa agama mereka. Apakah Nabi langsung cuci tangan? Tidak. Langsung Nabi mengangkat dua pandangan. Kata Nabi, "Wallahi la astaghfirona lakallah malam unhu anka." Demi Allah, saya akan memohonkan ampun untuk keselamatan Abu Thalib selama Allah belum melarang. Begitu Nabi bersemangat ingin mengislamkan Abu Thalib, maka turun ayat surat At-Taubah ayat 113. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba." Rasanya tidak pantas seorang nabi atau seorang orang mukmin memohon ampunkan mereka orang yang tidak satu berkeyakinan, walau itu saudara sendiri. Dengan turun ayat itu berarti jelas haram hukumnya memohon ampunkan orang yang tidak satu agama dengan kita. Di dalam surat Al-Qasas ayat 69, di sana Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayyasha." Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa memberikan hidayah. Mana yang dimaksud? Hidayatul ma'unah wa taufiq lisairi fil khairi wan najah. Jadi hidayah nomor kelima ini, jangankan kita, Rasul sendiri tidak mampu untuk memberikan kepada orang lain. Jadi yang jelas tidak boleh memohon ampunkan orang yang tidak satu agama. Juga kita mesti berdakwah mengajak orang untuk berkalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itulah yang sempat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.